salah satunya juga yang udah hadir ada Pak Adarta ya. Beliau ini sangat aktif untuk komunitas skill COVID-nya, tapi ternyata satu keluarga terpapar. Kalau bisa ikut sharing sebelum kita doakan semua teman-teman untuk segera cepat sembuh. Tadi saya lihat Pak Adarta, kalau belum bisa ya Mbak Lia, Dokter Riza kayaknya masih harus banyak istirahat. Tadi saya juga minta maaf sama Mas Dedi untuk bersaksi, kasih testimoni di acara kita karena mereka lagi. Iya. Silakan Mbak Lia. Oke, Pak Adarta, apa ada yang mau di-share gimana Pak? Udah kembali ke rumah sejak? Oke. Terima kasih. Jadi saya kurang lebih 8 hari di rumah sakit karena positif yang kedua kali. Wow. Jadi yang pertama kali saya positif di tahun lalu di bulan Juli juga ya. Setelah setahun kemudian saya kena yang kedua kalinya. Tapi yang kedua kalinya ini boleh dibilang tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu parah, cukup cuma ya biasa ya, kehilangan penciuman, kehilangan rasa, tapi tidak terlalu sampai fatal gitu. Saya rasa ini penyebabnya mungkin karena saya penyintas dan kedua sudah divaksin. Jadi dengan divaksin itu kita paling tidak lebih ringan itu dampaknya gitu ya, dampaknya lebih ringan. Jadi memang vaksinasi ini penting sekali. Jadi selain vaksin ini memang menolong kita, walaupun kita ada kemungkinan kena infeksi, tetapi dia tidak berat, jadi tidak sampai parah gitu ya. Jadi sampai ke kondisi fatal itu tidak. Jadi sangat menguntungkan kalau kita udah divaksin. Tapi sebetulnya yang divaksin itu keuntungan yang kedua itu adalah kita melindungi orang di sekitar kita. Karena siapa yang sudah divaksin itu dia tidak menurut hasil penelitian dia tidak menularkan apabila dia kena, dia tidak menularkan infeksi COVID atau COVID-19 gitu. Jadi itu salah satu keuntungan kalau kita divaksin gitu ya. Jadi yang terang kita akan menciptakan herd immunity secepat mungkin di negara kita ini yang sekarang akhir-akhir ini lagi sangat sulit. Nah, saya masuk rumah sakit, di sebelah kamar saya ada anak saya, ada menantu saya, ada cucu saya 2, yang satu 5 tahun, yang satu 1 tahun. Jadi 1 tahun pun positif, kena positif. Sampai hari ini sudah 20 hari mereka keluar dari rumah sakit, hasil PCR test masih positif, jadi belum negatif. Kalau saya sudah negatif, tapi anak cucu, besan saya juga masuk, rame-rame kita di rumah sakit, jadi kumpul kumpul seperti anggap aja lah piknik gitu, masuk di rumah sakit bareng-bareng gitu ya. Jadi kira-kira itu sukacita, duka cita banyak sekali juga dialami kami keluarga. Kakak ipar saya seminggu yang lalu juga meninggal karena COVID yang cepat sekali, cuma 3-4 hari aja. Jadi tidak lama, mungkin infeksi istilahnya virus Delta ini sangat cepat, reaksinya sangat cepat. Banyak sekali keluarga, teman, dan lain-lain itu hanya 3-4 hari saja sudah fatal kondisinya. Ya, kira-kira begitu. Satu bukti Mas Pak Adarta ini karena sudah divaksin, pulihnya cepat sekali. Jadi sudah enggak, sementara yang belum divaksin masih PCR-nya masih positif agak lama. Jadi itu salah satu risiko-risiko lainnya. Betul. Terima kasih Mas Pak Adarta juga Pak Dedi ya. Ini contoh
para pejuang sebetulnya. Mereka terus berjuang melawan COVID. Selain untuk diri sendiri, itu benar yang Pak Data bilang. Ketika kita divaksin, kita juga turut menghentikan menjadi carrier, menjadi penyebar COVID. Silakan Malia, ini kita semua akan berdoa untuk teman-teman atau keluarga yang ditinggalkan akibat COVID. Silakan acara ini Mbak Lia diasuh oleh Gus Dida ya, rubrik berikutnya.